Namaste. Salam jumpa kembali dengan saya Romo Adnan di dalam channel ini. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan sehat walafiat. Di pagi hari ini saya akan menyuguhkan renungan yang saya bawakan ini. Semoga berguna untukmu sekalian. Selamat menonton, selamat berefleksi. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 roti dan ke-2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, ada 12 pakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Yesus ingin menyingkir dan mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak tetap mengikutinya melalui jalan darat. Ketika melihat mereka, Yesus merasa kasihan dan menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid meminta Yesus agar menyuruh orang banyak itu untuk pergi membeli makanan di desa-desa. Para murid sangat berharap agar Yesus mengabulkan permintaan mereka. Para murid ingin mencari aman dan tidak mau repot-repot mengurusi kebutuhan makan minum orang banyak. Keinginan para murid ternyata tidak sejalan dengan keinginan Yesus. Yesus tidak sampai hati, tidak tega membiarkan orang banyak itu mati kelaparan. Yesus menyadari akan kebutuhan orang banyak tersebut akan dirinya. Yesus sangat tahu diri. Yesus sungguh sadar bahwa penyebab orang banyak kelaparan adalah dirinya sendiri. Yesus tidak ingin lari dari tanggung jawab, dan ia siap bertanggung jawab atas keadaan mereka. Karena itu Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus mendidik para muridnya untuk tidak lari dari tanggung jawab, melainkan bertanggung jawab terhadap keadaan yang dialami. Yesus ingin melatih para muridnya untuk memandang orang lain sebagai saudara. Tetapi para murid mengatakan bahwa pada kami hanya ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Para murid seolah-olah mau menunjukkan kepada Yesus bahwa ketersediaan makanan seperti ini tidak dapat mengenyangkan orang sebanyak ini. Para murid ingin sesuatu yang gampang, instan, dan tidak mau ribet-ribet. Para murid terlalu fokus dengan keinginan mereka, terlalu memaksa kehendak mereka, sampai-sampai tidak menyadari kalau yang sedang berbicara dengan mereka adalah Yesus, Sang Mesias, Anak Allah. Para murid terlalu takut dengan tantangan sampai kehilangan iman. Padahal Tuhan Yesus bisa saja membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Bisa saja menjadikan sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin.
karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh karena itu, Yesus meminta para murid untuk membawa kepadanya. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ekor ikan itu, mengucap syukur dan memohon berkat atasnya. Yesus menyuruh para muridnya untuk membagi-bagikan roti tersebut dan juga ikan tersebut kepada orang banyak yang ada. Semua orang makan sampai kenyang dan masih tersisa 12 bakul penuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terkadang bila kita sudah capek bekerja, kita tidak ingin diganggu. Tapi hari ini Yesus mendorong kita untuk memiliki hati yang berbelas kasih dan memberikan ruang di hati kita bagi orang lain. Terkadang mungkin kita menutup diri terhadap kebutuhan orang lain. Kita ingin mencari aman dan tidak mau repot-repot mengurusi kebutuhan orang lain. Ternyata keinginan kita tidak sejalan dengan keinginan Yesus. Yesus tidak ingin kita sampai hati membiarkan orang lain hidup dalam kesusahan. Yesus memberitahu kita bahwa kamu harus memberi makan. Itu berarti menolong orang miskin dan kelaparan adalah sebuah keharusan, adalah sebuah kewajiban yang harus kita lakukan. Yesus memberitahu kita bahwa itu adalah tanggung jawab kita sebagai pengikutnya. Yesus tidak mau kita sebagai pengikutnya lari dari tanggung jawab tersebut. Yesus ingin kita para pengikutnya rela ikut terlibat dan berani untuk berbagi. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita mesti bertanggung jawab, bukannya menghindar atau mengelak. Kita mestinya siap untuk bertanggung jawab atas keadaan sesama kita. Yesus ingin agar kita memandang semua orang miskin, susah, dan kelaparan sebagai saudara kita. Mungkin kita mengeluh bahwa Tuhan, hari ini saya tidak memiliki apa-apa untuk diberikan kepadamu. Yesus tidak meminta kita untuk memberi karena kita berlimpah, tapi sedikit pun kita wajib untuk memberi. Selebihnya itu adalah urusan Tuhan dengan orang yang kita tolong itu. Yesus mendorong kita untuk memiliki semangat berbagi dengan orang lain. Terkadang ketika kita menghadapi tantangan hidup, kita mulai berkecil hati dan pesimis. Terkadang kita terlalu takut dengan tantangan sampai kita kehilangan iman. Karena kita lebih suka hal yang gampang, instan, dan tidak mau yang ribet-ribet. Yesus mengajak kita untuk masuk ke dalam tantangan dan menemukan jalan keluarnya. Karena Yesus adalah solusi atas semua masalah manusia. Ketika orang rajin datang kepada Yesus, maka ia akan tahu bersyukur meskipun yang ia miliki sedikit sekalipun. Ketika orang rajin datang kepada Yesus, maka ia akan berani untuk berbagi meskipun sedikit, karena ia yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan menambahkannya dan bahkan membuatnya menjadi berlimpah. Kita diajak untuk menjamah mereka yang terlupakan dan tersisihkan. Kita mesti rela memangkas kebahagiaan kita demi melihat sesama kita bahagia. Kita mestinya terlampau sibuk untuk membahagiakan sesama kita yang miskin, yang susah, dan kelaparan. Marilah kita memohon rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk melakukan perintah Yesus Kristus, Tuhan kita. Kamu harus memberi mereka makan. Amin. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Salve. Tuhan memberkatimu sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jika suka dengan video ini, silakan like, komen, subscribe, dan bagikan juga dengan teman-teman kalian.